Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Sulistyo. Saya pengajar dari TKJ di SMK Negeri 2 Temanggung. Kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu materi sistem komputer kelas 10 TKJ atau teknik komputer dan jaringan, bagian keempat, yaitu membahas tentang GPU atau Graphical Processing Unit. Sebelum saya membahas, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari media-media yang kita buat, sehingga bisa bermanfaat bagi Anda dan kita lebih semangat lagi membuat materi-materi yang lebih bermanfaat. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu bagian keempat, ini adalah bagian dari bagian komputer, yaitu GPU atau Graphical Processing Unit. Apa itu GPU itu? Ya, GPU itu adalah sirkuit elektronik khusus yang dirancang untuk memanipulasi dan mengubah memori dengan cepat untuk memproses pembuatan gambar, ya, dalam frame buffer yang ditujukan untuk output ketampilan perangkat. Jadi GPU ini peran pentingnya adalah untuk pengolahan grafis. GPU digunakan dalam sistem tertanam, dalam ponsel, dalam komputer pribadi atau personal komputer, kemudian workstation, konsol, ya, konsol game dan lainnya. Processing unit modern sangat efisien dalam memanipulasi grafik komputer dan pemrosesan gambar. Strukturnya yang sangat paralel membuatnya lebih efisien daripada CPU. Untuk keperluan algoritma yang memproses blok besar data secara paralel. Di dalam personal komputer, GPU dapat hadir pada kartu video atau VGA card atau tertanam di motherboard. Pada CPU tertentu mereka tertanam pada CPU. Jadi kalau CPU yang sekarang terbaru itu juga ada GPU-nya. Supaya apa? Supaya mempercepat lagi proses pengolahan data di CPU. Itu adalah GPU. Kemudian spesifikasi dari GPU itu adalah GPU chipset, ya, yang digunakan nanti akan menentukan prosesornya, ya. Masing-masing mereknya tentunya akan berbeda-beda. Kemudian ada bus, ya, kecepatan tadi clock, busnya itu. Kemudian ada memori GPU, ya, memori yang digunakan berapa gigabyte, ya, sehingga nanti tidak mengganggu proses kerja dari CPU. Kemudian yang keempat adalah GPU clock, ya. GPU clock itu adalah yang sama tadi pada materi sebelumnya adalah CPU, itu harus sama dengan kecepatan dari CPU. Kemudian yang terakhir adalah memory clock, ya. Memory clock ini juga nanti akan berperan penting, yang harus sama dengan memory clock pada RAM dan pada memori internal di CPU. Baik, untuk GPU chipset itu ada beberapa merek chipset yang menentukan kecepatan dari GPU itu sendiri. Berikut adalah contoh dari GPU chipset, ya, menentukan kecepatannya berapa, ya. CPU prosesornya, ya, menentukan prosesor yang digunakan itu pada GPU chipset. Kemudian bus itu juga menentukan kecepatan juga. Berikut adalah beberapa kecepatan dari bus dari GPU. Kemudian memori ini semakin besar memorinya, semakin banyak data gambar yang diolah, ya, memori. Ini satuannya adalah gigabyte. Kalau GPU chipset tadi satuannya itu adalah core, ya, berapa core. Kemudian CPU, ya, CPU-nya dari GPU itu. Kemudian bus itu menentukan kecepatan antar peripheral, ya. Kemudian memori, ya, bus itu menentukan kecepatan dari GPU ke chipset, ya, chipset not bridge itu bus, ya, harus sama, ya, kriterianya dengan mainboard. CPU-nya harus sama dengan bus pada GPU dan harus sama dengan bus pada CPU dan RAM. Kemudian ada memori GPU tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada GPU clock, yaitu adalah satuannya megahertz atau gigahertz, ya. Ini menentukan kecepatan proses pada GPU itu sendiri.
Kemudian ada memory clock, ini juga sama, itu menentukan berapa satuannya adalah gigahertz atau megahertz. Kemudian GPU ini digunakan untuk apa? Ya biasanya GPU ini kalau pada personal komputer biasa yang digunakan untuk pengolahan data dan sebagainya, ini biasanya GPU-nya sudah tertanam pada sistem mainboard. Ya, ini disebut dengan GPU onboard di situ, sehingga pada keluaran mainboard itu akan sudah muncul VGA output, ya, bisa berupa HDMI, bisa berupa VGA port, ya, itu sudah muncul. Ya, berarti di situ sudah ada VGA onboard, ya, berarti sudah ditanam di situ GPU dengan klasifikasi tentunya sesuai dengan klasifikasi mainboard itu sendiri. Tetapi pada pengolahan multimedia yang membutuhkan pengolahan gambar yang sangat cepat, ya, misalnya pengolahan video 4K, ya, dengan luas yang begitu besar untuk view-nya, 4K itu 4000 sekian pixel kali sekian pixel, itu membutuhkan pengolahan gambar yang sangat besar. Makanya dibutuhkan GPU outboard atau eksternal, ya, GPU eksternal atau VGA eksternal. Ini yang menentukan kecepatan dari pengolahan video atau gambar. Ya, itu fungsinya hanya itu. Kalau hanya digunakan untuk personal komputer, laptop dan sebagainya, itu sudah cukup menggunakan onboard, ya. Karena onboard ini juga VGA onboard ini juga menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari CPU-nya. Tapi kalau Anda pengen lebih besar lagi untuk pengolahan gambar, misalnya digunakan untuk broadcasting, untuk pengolahan video, rendering dan sebagainya, itu harus menggunakan VGA internal, ya, atau GPU internal supaya menunjang kecepatan pada pengolahan gambar dan video. Itu saja dari saya tentang penjelasan GPU yang singkat ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe channel ini supaya Anda dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.